Kira-kira ya tahun 76-an. 76 ya? Saya masih remaja lah itu. Saya masih remaja lah. Waktu peristiwa itu kan istilahnya THR-nya Solo itu Masih di Juro? di Juruk. Ya. Wah, itu kayak di atas segarannya Juruk itu ada kolam itu kan yang panggung permanen lah di situ. Ya kayak di Sewedari. Nanti malam Jumat ada dangdut, nanti ada keroncong. Lah, bedanya band sing kalau sekarang di istilahnya grup rock itu mesti sekarang kan total lagu-lagunya rock. Kalau ya. dulu ndak. Apa itu? Ya, kita nanti nggawain lagunya Led Zeppelin, lagu berikutnya lagunya Mersis. Oh, bunga. Kayak gitu ya, pokoknya kayak ngono kuwi. Lagunya Mersis. Terus nanti habis itu lagunya Sopo Genti, baru lagunya Panbers Genti. Pokoknya kayak begitulah. Yeah. Masih campur. Tidak Tidak murni rock ya. Terus soal peristiwa 76 itu di Juruk itu gimana itu? Kan Ya. sempat Nah itu heboh ya. Gara-gara grup saya tuh namanya dulu tuh Sengrit. Itu Sengrit. salah satu pemainnya almarhum temen namanya Darno Bukik itu pegang bass. Lah gara-gara Darno Bukik datang telat, nah akhirnya wong itu zaman dhisik dikocok Mas. Ora kaya saiki band sing anu engko kari ndak. Dulu dikocok. Undian ya? Pokoknya 3 Diundi. Sapa sik sing main biar ora ana iren. Iya. Ora merasa aku band sing luwih apik enggak. Nah, Darno telat teko, penonton wis bengok-bengok, soalnya penonton zaman dulu dengan sekarang lain. Nah, itu siang bolong ya? Malam. Oh, malam itu. Peristiwanya malam ya itu? Iya, Nek dhisik itu penonton ketoke nggawa tas, isine ora panganan karo ngombe, ning isine watu karo boto. Main elek, vonisnya saat itu juga turun. Didalangi. Diteriaki turun. Lah itu kan penonton wis bengok-bengok ndangkon main. Akhirnya destroyer naik. Nah, terjadilah peristiwa itu. Oh, jadi peristiwanya malam ya? Malam apa siang? Siang itu. Apa? Itu karena Lupa. panas kan itu akhirnya meledak Nah, itu. itu kan zaman dulu Siang itu saiki peristiwanya. namanya dry ice lah. Wah, dry ice nek saiki kan Anu. teknologinya keren wisan. Nek dhisik nganggo kayak tabung semacam tabung kompresor lah. Itu entah konslet, entah panas, entah apa, ya kita Bisa kalau sekarang di pentas itu gun smoke gitu. Nah, gun smoke. Pemain gitar itu ternyata kok setelah bareng saya kenal di tahun-tahun yang sekarang ternyata dia kakaknya Bambi. Bambi. Ya, Bambi. Main itu meledak itu. Ya Iya, itu. ngerti dhewe situasinya ya Harus. hancur baur. Itu selain dari Jogja kan ada Machine Head itu. Ya, Itu Machine Head, terus dari Solo itu ada Destroyer, Sengrit Sengrit, punyanya sampean itu. Nah, itu kan terus sejak itulah Juruk ditutup. Singkat cerita gitu, Juruk ditutup sekian puluh tahun berjalan, terus dibukalah Di TR Sewedari. THR Sewedari. Itu tahun 83 itu. Ya, pokoknya gitu itu ceritanya. Jadi dulu lama ora neng panggung band, ora neng apa-apa, kita harus kehilangan tempat lah gampangannya ngono. Nah, setelah itu rocker-rocker pada kemana itu? Iya. Kalau pentas nggak ada tempat. Kebetulan berbarengan juga di tahun antara tahun 70-an sampai 80-an. Itu Gubernur Jawa Tengah Ismail Ismail. itu melarang keras yang namanya musik rock di Jawa Tengah. Itu saya jadi mengalami era itu. Era pelarangan ya, tidak hanya pop ya dulu ya. Pop kan sempat dilarang. Kalau pop Kan cengeng. enggak apa-apa. Kalau pop makanya terus yang masih bisa berjalan semuanya grup di Solo itu makanya kayak grup Skorlis. Mereka kan bukan grup rock Murni ya. terus kayak band-band yang lainnya ada apa lah itu seperti grup yang rodok berbau rock seperti usia di kakak saya waktu itu ada Vampire itu drummernya ya loh itu yang fenomenal Guntur Buwono, The Pedro Mr. Pedro, drummer Wong heboh, Pedro. drummer yang Terus dandy. ada lagi grup juga di kakak-kakak saya itu waktu itu namanya Guntur Buana. Non sewu, nama pemain gitarnya yang fenomenal namanya Marno PC. Non sewu lo ya. Iya. Kebetulan matanya agak cacat. Iya. Wah itu pernah main di Sewedari. Lagunya kalau nggak lupa ingat
lagunya Bunga Mawarnya Mersis. Hmm. Oh bunga mawar. Sing gitar itu direwangi karo gulung-gulung. Unik lah, zaman Iya, dhisik iya. dengan kostum celana cubrek, terus rambut gondrong sigrak tengah, Ya, ya. lambine mekruk pundake. Kanggo rompi wis. Weh, zaman dulu tapi zaman dhisik yang namanya sound system di panggung itu nggak kayak sekarang. Sekarang kan ada yang sound buang, tumpuk undung Iya. di kanan depan panggung. Dulu cukup di panggung, tapi marsalnya bener-bener marsal USA. wes bleng bener gitu loh, nyenengke. Drama ya zaman dulu masih Ludwig. Wah, Ludwig keren Rogers, itu. yang transparan tembus itu loh. Iya, iya, yang Mika itu kayak Ya, Mika. Mika itu saya sudah ngalami pakai itu. Nah, kembali lagi terus akhirnya Jawa Tengah nggak boleh ada musik rock, sudah nggak boleh. Sepi nyenyet. Isane sing main ya band pop itu wis ngono tok. Mas Ari, jadi Ya. band sampean itu yang rock pertamanya ya Sun Grit itu. Ya itu setengah rock setengah ora sih. Lagu-lagunya Jagajeg. kabeh zaman dulu gitu. Hmm. Contoh gini aja, Trencem. Hmm. Kalau di panggung Di Purple punya. Purple, Led Zeppelin jatuh di rekamannya. Abang Nah, opo ijo. Bang apa ijo terus apa jenenge Zaman Edan. Zaman kan Edan. bukan semi keroncong. Iya. Karena dulu dikendalikan oleh benar-benar dikendalikan oleh Label ya. label. Nggak bisa. Contoh lagi AK. AK. Di awal-awal lagunya Rindulah, Rindu. Ya. Nah, lagunya slow-slow. Ngepop, karena kebutuhan Padahal pasar. Kalau di panggung garang sangar gitu loh. Iya, si Ucok ya. Baru tahun yang kesekian SAS baru muncul lagu apa? Sirkuit. Sirkuit. Itu rada mulai galak. Lagunya di Baby Rock. recordingnya ya. Itu bedanya sekarang zaman dulu. Nah, sekarang kan grup rock, ya rock. Gitu loh. Terus lagunya. kira-kira di tahun berapa Solo itu benar-benar rock itu menggema? Nah, ya itu. Itu setelah Benar-benar rock yang Era. band rock bener gitu loh. era Gubernur Ismail melarang keras musik. Bahkan bukan hanya musik rock loh yang dilarang. Gimana itu? Bahkan rally dulu kan terkenal sekali rally apa Jakarta Bali. Jawa Bali. Nah, Jawa Bali itu dulu sama Gubernur Ismail nggak boleh lewat Jawa Tengah. Lah dadi guyon malahan. Lah apa rally engko tekan perbatasan Jawa Tengah mobilnya mabur. Melompat. Numpak Jawa Tengah lagi Jawa Timur. Iya. Itu dadi guyon dulu. Iya, iya. Nah, di tahun 82-83 itu bisa saya sebut mulai muncul era yang rock-rock tenan. Gitu loh. Muncul seperti grup saya non saya Magnum itu. Magnum. Saya Pak Didik Banasir, Tamrin, Reot, Ferry. Ferry. Nah, itu terus dulu ada vokalis satu lagi yang dampingi Banasir namanya Mimi, almarhum cewek itu juga. Jadi itu memang band sastra ya? Ya, Band sastra apa seni rupa? seni rupa. Seni rupa ya? Ya, seni rupa UNS. Nah, itu tahun 83 itu muncul kita bikin grup namanya Magnum Band. Magnum. Nah, disitulah istilahnya kita babat-babat alas, nembus larangan-larangan, bahkan main yang gor manaan esuke diceluk wali kotane diseneni. Itu hal biasa ya? Zaman dhisik ngono. Lah, setelah berjalan setahun, kurang lebih setahun gitu, baru muncul grup-grup rock yang lainnya pengikutnya Magnum banyak. Muncul Spektrum, muncul sama Sentris punya Dayat itu. ya, ngene Dadek. itu, ngene Dadek, terus muncul lagi band-band yang lainnya rock-rock itu gitu loh. Sampai sekarang itu bener-bener wis rock gitu loh. Nah, jalurnya benar-benar rock. Bener rock gitu. Nah, dhisik rocknya ya itu lagi. Bar main lagune tet rampung lagune Mersis genti. Kayaknya kan dhisik. Iya, iya, iya. Sepatu Sepatu gimana itu? akeh Berjengkel ya? 14 cm, 5 cm wis kaya anglo kabeh Iya. dhuwur kae. Zaman dhisik kayak Ya, gitu seperti itu. gitu loh. Bedanya dulu dengan sekarang. Iya. Jadi era rock sing tenan itu saya sebut aja Solo aja ya, kan di Solo lah gitu. Di Solo ya itu tahun 80 ke sini lah. Itu masih cover ya?
Iya no. Masih cover ya. Hampir Itu kalau dulu semua. Magnum tuh garap lagu apa sih? Ya kita anunya Judas Priest. Judas Priest ya? Gitu. Paling nanti 1-2 eneng yang sering kita bawakan lagunya Queen itu. Night Ranger. Nah, enggak. Lagunya Queen itu mesti We Will Rock You. Nah, Nanti untuk cadangannya sing ringan-ringan, pokoknya kita udah 7 lagu habis. Untuk cadangan nggur tambahan lagunya Rolling Stone lah paling. Ya. 1-2 sing Ya. ringan-ringan, Pak. Itu. Kalau Sentris saya masih ingat Sentris itu Genesisan. ibaratnya kayak Genesis. ya Genesis. Saya kenal semua itu Dayat personalnya. itu. Ya. Terus terus itu Spektrum. Spektrum, Nah, penyanyi itu Brink itu. Bring, Yudi dan teman-teman itu Didit. Didit. Ya. Terus apa itu? Nobon, Oh enggak, Nobon generasi sekarang Mas. Agus dong. Nah, Gus Dong yang bass. Agus Dong. Kalau Nobon kuwi Generasi kedua itu. generasi Soalnya yang kalau sekian, iya. kalau nggak salah pertama itu Ferry yang drum. Ferry atau siapa Ya ya? lupa saya Ferry apa namanya. Hari gitu loh. Nek Nobon saya kenal banget. Iya, Dulu Nobon. saya pernah kos di rumahnya Nobon kok saya Iya. dulu kok. Nobon. Jadi Nobon itu saya kenal betul sama keluarganya ibu barang itu kenal banget. Jadi Nobon itu saya wis kaisar, saya udah berkaisar istilahnya. Nobon itu masih sekolah SMA di SMA 5. SMA 5 ya Nobon, Iya. bukan 4 ya? Enggak, SMA 5. Kan dulu mana nanti di rumah? Cengklek sana Oh. sekolahnya. Ya, Nah, gitu loh. Lah, Tengklek. dulu pernah bahkan saya ngeterke Nobon main yang lapangan nanti jenenge Pasar Kembang Idul Ngetan Sitik itu, ngulon Ngetan Sitik jenenge lapangan gitu. Lapangan Kartopuran. Kartopuran di situ wah ngeband Nobon. Itu tak anter kok Nobon. Kok. SMA. Gitu. Masih SMA waktu itu, gitu loh. Terus kalau Mas Hari melihat musik rock sekarang ini seperti apa? Yang di tahun-tahun 2000 ya sekarang ini? Ya, kok gini ya? Kayaknya nggak kayak dulu ya. Rocknya tanggung semua ya kayaknya. Ya enggak sih, enggak. Masalahnya ya berbeda. Beda apa ya? Beda era. Jelas beda era gitu. Dari segala-galanya, dari peralatan, dari skill orang-orangnya ditunjangi semuanya. Lan dhisik ngapalke lagu ilmune mung siji kok kira-kira. Tipe mono nganggo kaset diputer nganggo potelot ya ta. Inggrisnya ya kira-kira. Kira-kira disetel kira-kira gitare bahkan kira-kira engko kok gitarnya soundnya kok ngene ya aksesorisnya iki kira-kira kabeh. Lah sekarang enak sekali hampir semua personil band pasti duwe alat dhewe-dhewe. Gitar, Iya sak sih. aksesorisnya bahkan mau lagunya apa Van Halen gitarannya di Van Halen kok soundnya suaranya gitar kok ngene ya buka HP we detail banget bahkan aksesoris sing dienggo lagu iki buka sakmene iki mau bilang apa Ya. Kala itu Mas Hari selain bermusik apa kegiatannya? saat itu Iya, saat itu. saya masih remaja ya Kita bicara jadi remaja. saat bagus-bagusin ngono kae Tebar pesona ya. tebar pesona ngono kae ya saya kebetulan saya apa ya Tari ya? Kayak dengarnya tari ya? saya tuh diarani seniman seniman total Ya. wes saya dhisik ya fashion di catwalk Oh, anu ya. nah fashion. Catwalk. Terus saya dulu pernah bergabung di Mercy Beauty Salon Mercy Beauty. Ya. Pasar Kembang itu bukan? Bukan ya? Pasar Gede Pasar Gede. etok-etok itu nek diarani sebutan sing keren etok-etoke peragawan Peragawan. dulu gitu loh. Ya. Terus Bisa. saya juga ngelukis bukan saya ngelukis terus saya juga penari klasik Jawa. Nah, klasik Jawa. Nah, itu kesibukan saya banyak dulu. Jadi itu sebelum bermusik malahan ya? Kalau Di era-era itu? ya enggak sih. Berbarengan atau? Kalau tari itu saya memang munggah panggung itu dari kelas 2 SD sudah naik panggung. Tapi sebagai penari. Dari kecil juga. Penari profesional ya? Iya. Istilah wong cilik wis bayaran kok dhisik gitu loh. Nah, terus musik itu mulai SMP. Nah, SMP saya masih ingat. Saya kenal karo jenenge Bambang Cekruk. Bambang E Sutopo. Nah,
itu bukan kok baru saja. bapaknya Tiafi ya? Sejak dia SMP saya sudah berteman. Dia dulu SMP-nya SMP 1 Kristen. SMP 1. Lah saya punya temen tonggo jenenge Heri Darmati ini. Dulu itu saya cekrongno aran latihan tok-toke nggawe band. Ya mung iseng-iseng bocah cilik-cilik saat itu. SMP. Jenenge apa? Family. Wah. Family. Pokoknya Inggris sithik. Kabeh kaya sedulur itu. Band-bandan sama Atik Rana zaman SMP. Lagunya Kus Plus. Kuplus. Wah, Plus is peng-pengan. Wis peng-pengan banget wis. Gitare krang-kreng ngono. Banggane setengah mati wis. SMP 1 Kristen itu ana acara wah main awan kathok cendhek SMP ya bengi iso ngau kathok dawa main ben wangsane wis padahal speakere ya ala kadarnya ngono kae wis. Wis itu saat itulah mengenal musik band terus sampai berlanjut terus. Terus saya tuh pernah dengar Waramita itu apa sih itu? Waramita ya? Waramita itu organisasi kumpulan musisi, khusus musisi Solo gitu loh zaman dulu. Solo Raya? Ya, bukan Solo tok, kota Solo ya. Itu berganti-ganti tok. Waramita terus berganti lagi namanya apa sampai yang sekarang itu Trah Musisi Solo, Trah Musisi Lawas. Lah Waramita itu apa itu kepanjangannya? Wadah, saya sampai lupa itu wadah remaja. Apa itu? Itu tahun 70 sekian saya lupa pokoknya saya lupa. Ya. Saya juga terlibat di situ. Dulu tahun segitu kan Skorlis masih lengkap. Iya. Ya Brothers, kakak-kakak dari Ya Brothers masih lengkap. Jadi kita musisi-musisi itu kumpul organisasinya namanya ya Waramita itu. Ketuanya dulu Mas Jiwo. Oh Gusti Jiwo. Ya Mas Jiwo kalau saya nyebut dulu. Mas Jiwo Mangunegaran itu ketuanya. Gusti Jiwo. Gitu. Nah sekretariatnya juga di Mangunegaran waktu itu. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama Suryo Sumirat itu kan? Oh enggak ada ya? Ada sama sekali. Suryo Sumirat itu Gusti Heru ya? Itu urusannya sama Mas Heru. Gusti Heru ya? Ya sama Heru itu mereka tari khusus tari. Gitu loh, tari. Kalau ini kan musik. Musik. Gitu loh, khusus musik. Dulu band Solo ada Firestone, ada ini banyak sekali. Ada apalagi banyak dulu. Banyak ya? Band Solo banyak. Di tahun-tahun itu memang luar biasa Solo ya? Band Solo Aneng Firestone ada apa lagi ya? Banyak sekali kok. Lupa saya. Tropik band. Oh Tropik. Ya, itu ada. cuma yang penyiar radio saksi siapa itu namanya? Ya, Hari Malencong. Hari Malencong. Ya, basisnya. Skorlis dan Tropik juga kan? Iya. Tahun 76 itu kan Tropik. Itu. Jadi Hari Malencong. Solo itu sebenarnya dipikir memang kita bicara ini lingkar musik loh ya. Gudangnya musik. Gudangnya musisi umpamanya penyanyi. Zaman dulu ada penyanyi Titik Sandora dari Solo. Titik Sandora. Titik Sandora itu istrinya Muksin Alatas. Terus ada Christine. Nah, ada Tanti Yosepa. Salah, itu dari Solo. Tanti Orang banyak yang nggak tahu. Ya, Tanti Yosepa itu Enteng Tanaman. Enteng Tanaman. Terus ada lagi dulu penyanyi duet yang fenomenal di Solo, Mbak Yan dan Yu ya. Nah, itu fenomenal sekali zaman dulu. Terus itu ada Ibu Wajina. Nah, ada Pak Gesang, ada Om banyak Ismanto, sekali berarti ya. Solo itu benar gudangnya seniman ya. Terus di era berikutnya muncul yang namanya Sofia Nur Kartika, juara bintang radio Jawa Tengah. Ada Heni Nogo, Lola, ada Lola, ada muncul lagi Evi Sunarko. Ada Evi Sunarko. Terus yang sudah rekaman jazz sih sama Iga Mawarni. Itu generasi terakhir tahun 92 ya itu. Itu terakhir saya mengiringi bintang radio sebagai drummer karena saya bekerja di RRI. RRI kan setiap tahun ngenaike bintang radio. Nah, mereka penyanyi-penyanyi yang saya sebut tadi itu semua jebolan bintang radio. Jadi memang teruji ya. Saya berani ngomong. Bintang radio zaman dulu dengan idol penggantinya. Ya. Era-eranya itu. Kalau dari sisi mutu kualitas hasil, kualitasnya beda ya. Bintang radio karena penjuriannya, teknis ininya mereka benar-benar
golek penyanyi sing ora nganggo Bukan karbitan bukan gitu. karbitan gitu loh Bu. Jurine wae ora roh. Iya. Baru Dan di finalnya juri baru menampakkan diri. menampakkan diri karena juri harus menilai penampilan Iya, juga si iya. penyanyi. Tapi waktu babak penyisian di RRI itu sistemnya penyanyi nyanyi di studio A, RRI itu ada studio A, B, C. Ya. Jurinya di studio B hanya mendengar, orang ngerti rupane iki sopo, hanya disebutkan penyanyi nomor urut sekian akan menyanyikan lagu ini dengan nada dasar C umpamanya. Sudah itu saja. Sebagai catatan juri, tidak ngerti. Itu Mas. Lah saya dulu jenenge bintang radio Mas, bokonge mone dihitung bokonge kapalan misal. Kenapa itu? Lah, saking banyak pesertanya Mas. Ratusan? Cewek nanti sampai 200 orang. Buset. Cowok sampai 200 sekian orang. Babak penyisian bayangno bokong. Wes. Nah dulu ada sistem gitu, nanti diambil 10-10 finalis. Naik tingkat Jawa Tengah, naik tingkat nasional, makanya Jadi berjenjang ya dulu ya? Iya. Berjenjang dari setiap daerah. Solo, Jadi RRI setiap daerah itu mengirimkan wakilnya ya? ya, jadi Solo Raya juaranya siapa, nanti yang dikirim itu juara 1 dan 2. Perempuan dan? Bukan, juara 1 juara 1 cewek, juara 1 cowok. Lah ya. Dikirim untuk tingkat Jawa Tengah. Nah Jawa Tengah nanti dari Semarang, dari termasuk Jogja, Ya. Purwokerto. Nah gitu mereka dikirim bertanding di tingkat. Kalau menang di tingkat Jawa Tengah, baru nanti Naik naik Jakarta. tingkat nasional. Iya Gitu iya loh. iya. Iya iya. Jadi saya harus ngiringi bintang radio ngantek terus. Berapa tahun itu? Wah, buah Mas, wis lali. Sampai kelupaan ya? Pokoknya yang terakhir yang saya iringi itu Iga Mawarni. Itu saja Iga Mawarni masih SMA. SMP kelas 1 kalau nggak salah. SMP apa SMA? waktu? SMP. Masih kecil kok. Waktu itu. Gitu loh. Masih kecil. Nah, kalau final itu nanti RRI pas finalnya baru band dan dilengkapi orkestra. Lengkap orkestra. Wah, jadi bener-bener greng. Wah, Iya, yang iya, kayak iya. zaman dulu jadi barometer memang RRI. Jadi memang Solo itu luar biasa ya? Ya, mau bilang apa, kita sebagai warga Solo ini bangga punya tokoh-tokoh musisi yang luar biasa sekarang. Betul. Untuk dunia keroncong siapa yang nggak kenal Bu Waljina ya, Pak Siapa yang Gesang, kenal Pak Gesang, siapa yang kenal Pak Ismanto. Om Ismanto, Ya, gitu loh. ya. Itu buaya-buayanya keroncong Zaman itu. dulu Bu Waljina punya kakak namanya Bu Sarbini. Bu Sarbini itu kakaknya ya? Iya, wah itu penyanyi itu keroncong juga itu hebat. Iya, Cuma beliau terus meninggal gitu. Iya iya iya. Ada lagi Bu Wanti penyanyi keroncong, Bu Hani penyanyi, itu tokoh-tokoh keroncong gitu loh. Iya iya iya. Jadi nggak perlu saya sebutkan namanya, ada temen dulu penyanyi rock itu yang suaranya karena teknisnya kurang, akhirnya kita kita sarankan untuk belajar, ayo belajar tekniknya di RRI. Ya. Nah, temen ini bilang, wah saya kan menyanyi rock, masa mau belajar sama penyanyi keroncong? Loh, jangan salah. Orang penyanyi semuanya pakai mulut, nggak pakai telinga. Tekniknya sama. Tekniknya sama. Peruntukannya yang Cuma berbeda. nanti jalurnya beda. Gitu loh. Bis kabeh bentuknya podo. Mungkin enek jalur Surabaya, Jakarta kan Iya, gitu. iya, peruntukannya. Akhirnya setelah saya sama temen itu saya ke RRI, saya kenalkan oleh dulu waktu itu ada penyanyi hiburan namanya hiburan dan penyanyi seriusan namanya Mas Ari Santoso. Terus ada penyanyi keroncong itu Om Waloyo, Om Ismanto itu. Lah temen tadi dikasih ilmu itu, cara pernapasannya di dada bagaimana ini, terus mencari vibrasi sendiri bagaimana. Akhirnya setelah jadi baru dia komentar, wah ternyata manfaat ya. muka aku berubah enak ya, mau nyanyi armene ora kesel lah. Itu loh manfaatnya kan. Nah manfaatnya begitu. Nah, terus kembali lagi ke skill banyak. Skill musisi sekarang bedanya dengan saya kita cilik-cilik, aku kalah mainnya karo mereka. Yang emah di drum dewe, wes nanti -2. Lagu apapun kita bisa nyari. Lan dhisik
boro-boro drum latihan yang omah yang nganggo jubin nganggo stick. Iya. Dikit-dikit Bayangke. karo bayangke tok. Dulu gitu Mas Tommy. Iya. Sekarang wis mau bilang apa cah cilik-cilik gitarane hebat-hebat kok. Betul. Mau bilang apa? Iya. Tapi memang luar biasa Solo di kala itu ya, bahwa musik rock betul-betul sangat masif berkembang gitu. Dan saya sekarang melihat di Solo itu kalau untuk musik yang rock yang dengan karya sendiri memang jarang ya bisa dikatakan. Tapi kalau misalkan untuk cover banyak sih bagus-bagus band sekarang gitu loh. Dan penikmat musik rock juga mulai tahun-tahun ini mulai Kan pasti rame ada. lagi. Kayak kemarin waktu pentas di Rock Legend itu kan pentas di Jakarta itu kan juga band-band lama-lama juga mulai muncul lagi. Kayak El Pamas, Power Slip, Grass Rock kan itu pada muncul lagi semua. Elmel Sandi gitu. Nyenengke ya. Ilmu apa lagi Mas Ari yang mau dibagi kepada teman-teman ini apa ya, atau mungkin cerita sejarah apa gitu yang terkait dengan musik? Nah, keunikan musik rock zaman dulu bedanya dengan sekarang. Dulu taruhlah kalau Solo terencem. Teruna Cemerlang ya. Nah, kakak-kakak terencem itu. Kalau Surabaya dulu saingan beratnya terencem. Istilahnya dulu kalau mereka dipertemukan satu panggung itu istilah zaman dulu duel meet. Ya, duel meet Antara terencem dan AK. Wah, itu heboh pasti penontonnya. Karena mereka punya kelebihan masing-masing untuk atraksi di panggung. Kalau terencem itu pasti Mas Parnadi vokalisnya, Mas Panardi. nah, almarhum itu terencem itu pasti dengan peti mati. Ya, peti mati nanti ditarik seorang anak pakai jubah hitam sampai di tengah, nanti peti itu buka pas Mas Parnadi dari dalam nyanyi Cal Intem umpamanya. Ya, Cal Intem biasanya. Itu Mas Parnadi juga pakai pakaian kayak Dracula itu. Nanti di dalam peti ada lampunya merah. Itu kesan Serem. lampu panggung gelap keren. Ah, itu kelebihan orang dulu pakai apa istilah apa ya? Teatrikal. Terus nanti kalau AK ucok harahap Yes. itu nanti pakai tiang gantungan. Iya, dari Nah. kayak sumur kayak timba itu. Gantung terbalik kakinya sambil nyanyi. Iya. Tapi ada lagi waktu angkatannya terencem. Angkatannya Magnum. Yes. Magnum band saya dulu waktu main di Gor Manahan, kira-kira ya tahun 84. Ya, Mei itu. Nah, Mei 84 itu dengan grup band dari Mei. Bandung namanya Rawe Rontek. Rawe Rontek kan ya? Nah, Banten ya, bukan ya? Banten. Banten kan? Namanya vokalisnya seingat saya namanya Baktiar. Baktiar. Yang ngedrum tuh Budi Haryono. Budi Haryono. Sekarang yang di Gigi dulu tuh. Ah, ya, Dulu betul. di Gigi. Ya. Nah, itu mereka memanfaatkan ilmu Debus. Bayangkan aja, tubuh telanjang nyanyi, tancepi kawat-kawat Kawat atau besi itu? besi kayak semacam anu. Besi cor itu ya? Ya, segede inilah. Ya, gitu besi lah. cor ukuran 6 ya. Nanti ujungnya dikai gumbal, nanti disumet geni apa ya? Wes murup itu. Wah, itu kelebihan zaman dulu-dulu gitu. Neng nyamburi panggung kamar ganti. Saya ngonangi dhewe. Eneng dukune loro wis kutuk kae. Oh, pakai dukun ya? Oh iya. Ngono tok ya ora mungkin, Mas. Iya. Wong itu pernah ada temen yang motret adegan itu. Itu mesinnya aneh. Hasil dengan foto. Di badannya Baktiar itu. Aneh toh. Ya mau bilang ya, saya secara kasat mata kelihatan. Melihat sendiri. Nah, tapi hasil foto mungkin tidak kalau ada. ada penonton yang dulu pernah nonton mungkin baru anak-anak sekarang ya mungkin apa iya sih. Tapi ya itulah ya dulu seperti hal-hal seperti itu. Iya. Jadi kok kalau sekarang kan di panggung beda. Di panggung ya skill sound system yang hebat-hebat, you know. Yang wis pokoknya luar biasa nek saiki alat-alat musik itu luar biasa. Luar biasa betul-betul. Dhisik iso duit gitar dhewe ya menyangeman duit gitar gembung. Nah, sekarang band pemula yang emah di gitar dhewe ya mau bilang apa? Iya sih, secara teknologi, secara fasilitas memang jauh. Tapi saya pribadi, grup saya Magnum dulu itu dan Kaisar, saya pemain bass
Didik Ermas almarhum itu manusia unik di Solo. Apa itu? Uniknya apa? Main bass seprono-sprene sampai beliau meninggal. Seumur-umur ora tahun duwe bass dhewe. Padahal basis ya. Main nek ra nyileh nyewa, main nek ra nyileh nyewa. Pernah waktu Magnum tahun 84 September main untuk acara rock siang bolong se-Indonesia di Stadion Siliwangi Bandung. Gayanya Didik ya nggawa bass. Wah, band ketok keren ya toh yang Bandung. Sampai di sana bareng dibuka basse ra nek senare. Lah kita mau manggung. Untung kita ada Dono Warkop. Ya. Mas Akhirnya Dono. Dono yang nyariin silian bass. Itu ngono bolak-balik gitu, kayak gitu bolak-balik. Jadi pentas di Bandung itu bersama band apa aja seingat Mas Hari? Wah, banyak karena itu dari Dan siang bolong ya? Mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore sebelum maghrib. Itu se-Indonesia. Seingat saya ya, ada yang senior-senior itu. Kokpit. Ada Kokpit. Punyanya Freddy Tamela itu. Giant Step. Punyanya Mas Hari Beni Subarja. Terus si siapa? Airmood. Sing kacamataan terus sih Bandung siapa jenenge? Dedi Dores. Dedi Dores itu bandnya apa ya lu? Itu Lipstick. Terus ada Makara, nggone Hari Mukti. Makara, Dari Andi Solo Yulias. Dari Solo Magnum. Terus Ucok Arab bikin grup baru namanya Warok Band. Ada Airmood dari Irian, Papua ya. Dari seluruh Indonesia itu. Itu berapa puluh band. Lagi pula tanpa ada cekson Mas. Karena alatnya bengi kita waktu yang stadion nilai alatnya lagi dipasang. Jadi orang sempat cekson wes. Itu kalau nggak salah peresmian untuk majalah baru yang salah satunya memang dikelola oleh Mas Dono Warkop. Ya. Majalah Vista kalau nggak salah. Betul. Majalah Vista. Salah satunya penggagasnya ya Mas Dono Warkop itu. Vista. Terus waktu itu Niki Astria. Nah, ini tahun 84 waktu rock siang bolong di Bandung itu muncul penyanyi cewek, saya bener-bener langsung nanggung keren nih suaranya cewek ini. Niki Astria ya. Waktu itu saya nggak disebut namanya, tapi setelah saya ngomong sama temen-temen, wah ini cewek ini ponenek sing rekamnya keren loh suaranya. Nggak taunya setahun kemudian Keluar muncul seorang cewek penyanyi rock yang namanya Niki Astria. Ya itu orang. Itu yang bawakan Denny Sabri itu. Wah, itu luar biasa. Iya, Mas Denny Sabri. Dan saat itu grup siapa tadi? Dedi Dores. Saya masih ingat kok, nggawakke lagu Susana. Oh. Susana, ngene kan lho. Ya, itu lagunya. Bob Geldof. Oh, itu kan bajakan dari lagunya Bob Geldof itu. Itu lagunya kayak nggak salah lagunya Bill and Broad. Zaman dulu itu lagunya pas top-topnya lagu itulah waktu tahun 84 itu. Lagi pula unik, kalau sekarang kan nggak ada Mas. Kalau dulu mbuh nyang Solo, mbuh nyang Jogja yang namanya arep enek pagelaran musik rock nanti malam. Sore tadi jam 4 gitu rolling keliling kota. Jadi setiap grup tumpaknya mobil terbuka. Sip, ya. Keliling kota, cerita-ceritaan kayak wah ada zaman dhisik kebanggaannya di situ. Iya. Wah, senenge. Jadi dipamerkan kepada masyarakat yang nanti malam mau menonton ya. Nah, nanti malam untuk menarik penonton. Ini juga. loh yang Ini kalian tonton ya. Nanti malam gitu itu. Kalau sekarang kan nggak ada. Nggak ada. Soalnya sudah cukup dengan promosi lewat Sosial media. nah, sosial media atau yang lain-lainnya. Kalau dulu kayak begitu. Gitu loh. Dan satu lagi Apa itu? bedanya, Mas. Karena saya mengalami era itu ya. Dhisik yang namanya dulu arep dadi pemain band entah kuwi rock entah band pop. Dhisik terkenal sak kutha tok nyang kuthane dhewe angel setengah mati. Kenapa itu? Nah, masalahnya yang mau mengenalkan siapa? Dulu kalau nggak ada wartawan yang meliput kita, ya wes ada barman ya sangat dikenal uang ya wes. Kalau sekarang banyak fasilitas ya sosial media. Ada si A main band grupnya di video koncone dhewe lewat HP-nya sebar langsung diunggah. Wes ta? Orang sak Solo sak Indonesia ngerti kabeh langsung. Dulu kalau nggak band bagus nggak diliput surat kabar ya.
kalau nggak band bagus nggak diliput surat kabar, nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin, itu susahnya dulu loh, susahnya kayak gitu itu. Dari segi kompetisinya berat nggak itu? Ya gimana ya, karena waktu Persaingan antar band waktu itu. ya enggak sih, masalahnya Mereka punya ciri khas masing-masing ya. terus gini, mereka itu nek masalah yo kalau masalah antar satu band dengan yang band yang lainnya ya kayak sekarang sih Mas, mereka tetap berkawan baik semuanya gitu-gitu itu. Tapi di panggung mereka kan punya kayak sentris. Ya, sentris. Nah, Genesis kayak Magnum, lagunya pokoknya Judas Priest ini Pak Didi Ermas itu sering nyanyi lagunya Tom Sawyer. bukan Anthem. Oh, Anthem. Kayak gitu itu. Jadi suaranya tinggi itu dulu Pak Didi. Dulu denger-denger katanya Mas Didi itu drummer ya? Sebentar ya? Ya mung bukan drum, mung iso ngedrum. Iya, saya ngedrum. Edok ngedrum. Karo kanca-kancane awalnya begitu itu dulu. Unik kok cerita dhisik karo saiki beda. Wis beda ya. Jauh sih, perbedaannya jauh. Makanya saya nek orang yang pernah ngalamin dulu melihat saiki ya agak kerasa bedane Mas. Kalau jenengan kan era sekarang lah, saya dhisik ngalami zamane katok subrek wis munggah panggung ngono kuwi. Speakernya ya segur Marshall tok, sing ngene ya di panggung itu. Iya. Enggak ada sound buang itu enggak ada dulu. Enggak ada. Ning soalnya bodi-bodi rak lemari-lemari kae. Itu loh. Kalau orang-orang dulu nyebutnya sound sistemnya segede kulkas Nah, restoran Cina. kayak ngono kuwi. Tapi Marshall bener-bener gitu loh. Nah sekarang kan sound buang dengan teknologi apa sebenarnya mixernya yang sudah canggih dan sebagainya. Ya, di direct. Dhisik wis ya ngono kuwi. Ya, Ngono lho. jadi memang beda ya. Drum saja. Drum kuwi mike gur loro. Mic kon dhuwure duduk ke loro pokoke engko iso suarane kabeh iso mlebu. Nah sekarang kan snare enek mike dhewe, head enek mike dhewe, tam-tam enek mike dhewe, satu-satu semua. Dhisik ya mic loro kuwi tok. Bedanya di situ. Iya. Gitu loh. Oke Mas Ari, terima kasih. Oke. Ini waktunya sudah cukup hampir 40 menit. Terima kasih, sehat selalu. Makasih. Minta motivasinya untuk teman-teman musisi sekarang. Closing statement. Untuk musisi sekarang nah arep ngetop ya itu berlaku dari dulu sampai sekarang. Nah arep ngetop ya berlatih dan berlatih dan berlatih wis kuwi Pak. Oke. Ya dadi apik. Terus pesenku siji sebagai simbah. Yo sing nom-nom untuk khususnya musisi Solo, ayolah sing rukun, kita saling dukung, saling mensupport. Ojo ngene-ngene ting celekune itu nanti Solo akan terangkat lagi. Seperti kalimatnya Pak Didi. Rock bulat-bulat buat Solo. Ya. Terima kasih. Oke. Salam Rock Never Dies.